kayak nanti di rumah ya, kalaupun kita belum berkeluarga misalnya udah pulang di rumah kan ada ibu ya, ada bapak keluarga, kita lihat aktivitasnya. Kalau udah keluarga itu kompak menjalankan dengan ketepatan waktu, maka sebenarnya tidak perlu ngaji kayak gini ya. Jadi praktek sebenarnya. Kalau masalah ibadah itu masalah praktek. Kadang orang yang pintar juga ya, yang berilmu juga masalah ibadahnya, masalah fikihnya, tapi ibadahnya lemah misalnya gitu. Walaupun lagi kelihatan aktivitas positif ya, tapi Allah itu harus didahulukan. Adzan panggilan adzan itu sudah. Di sini duhur, oh nggak ada anak-anak ya di rumah ya. Kalau di sekolah-sekolah full day itu kan sampai sore tuh. Ya. Dulu sempat jadi perbincangan di rapat-rapat. Jadi apakah jam keempat itu boleh nabrak duhur, atau berhenti dulu, atau selesai sampai azan? Itu jadi perbincangan. Membiasakan anak tepat waktu sholat itu nggak bisa. Kita misalnya baru setengah jam itu udah azan nih, setengah 12 kan pernah adanya, suka ada setengah 12 ya. Itu jam pelajaran terpotong, nggak apa-apa, nanti akan terbiasa. Itu ibadah ya, ibadah secara umum dan khusus ya. Jadi udah bisa mengklasifikasikan kita bahwa ibadah itu ada yang ditentukan jenis-jenisnya, ada yang secara umum kadang tidak terlihat seperti bukan ibadah tapi ibadah. Meludah tidak sembarangan itu juga ibadah. Minum sambil duduk itu kan nggak khusus detail ya dijelaskan kayak wudhu, sholat kayak gitu kan nggak. Minum sambil duduk pakai tangan kanan itu ibadah sunnah Rasul. Kadang itu juga tidak terperhatikan oleh kita. Penting ya, kayak hal-hal yang sederhana banget gitu. Jadi fikih ibadah itu adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syariat, khususnya dalam ibadah. Kemudian pengertian lain yang mirip dengan fikih adalah syariat. Ya, pengertian lain yang mirip dengan fikih itu adalah syariat. Sering-sering dengar ya syariat. Syariat. Jadi syariat itu apa sih? Jalan ya. Bisa diartikan aturan atau jalan. Ya, jalan Islam, syariat Islam atau thariqah bahasa Arabnya. Segala bentuk hukum baik perintah atau larangan yang terdapat dalam Islam itu adalah syariat. Jadi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini fokusnya. Jadi tidak mungkin semuanya perintah aja kan, dalam Al-Quran itu kan ada perintah, ada larangan. Misalnya perintahnya apa? Perintah sholat sudah jelas. Larangan apa? Misalnya minum khamar misalnya gitu ya. Itu pasti ada dalam Al-Quran itu perintah dan larangan. Tujuannya apa? Tujuannya satu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fikih dan syariat itu sebenarnya sama. Tipis lah kalaupun berbeda ya. Kalau fikih itu lebih ke masalah teori. Nah, tujuan ciptakannya syariat atau fikih ini di dalam Islam itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan fikih atau syariat itu adalah memelihara ad-din, agama. Memelihara agama. Jadi kenapa kita harus mengkaji fikih, kenapa kita harus menjalankan syariat, supaya agama ini terjaga. Kalau tidak sama kita, agama ini akan musnah. Cirinya orang beragama kan bisa melaksanakan ibadah dengan baik ya. Oh, ini agamanya bagus ya. Berarti dia sudah otomatis mempertahankan bahwa Islam itu eksis dengan adanya orang itu. Kalau nggak ada yang menjalankan itu, udah orang itu udah nggak akan berpikir tentang Islam, tentang ibadah gitu. Maka ketika kita mempertahankan kayak tadi ibadah yang baik misalnya ya,
cara wudhu yang benar. Dia mah orangnya soleh banget sih kayaknya kelihatannya, ke masjid rajin, bicaranya bagus. Kita secara tidak langsung sedang memelihara agama supaya agama ini tetap eksis dan pahalanya sangat luar biasa. Jaminannya menjaga agama itu kan udah tidak diragukan lagi pahalanya. Menjaga negara juga dapat pahala luar biasa, kayak sekarang ya misalnya perebutan negara Palestina ya, direbut tapi dijaga oleh penghuninya, warga-warganya sendiri, maka dapat kebaikan mereka, tidak boleh pergi kan. Terus yang kedua adalah hifdun nufus, atau menjaga, memelihara jiwa secara pribadi, memelihara jiwa. Jadi itu manfaat atau tujuan diciptakannya syariat. Kalau nggak ada orang-orang yang melakukan itu ya tidak akan mungkin ya, tidak akan bisa tercipta ini. Jadi menjaga, memelihara agama, memelihara jiwa. Yang ketiga memelihara akal, hifdzul aqli, memelihara akal. Itu stres ya. Memelihara akal itu supaya akalnya sehat. Dan orang-orang yang tidak berilmu itu rentan ya, rentan untuk terjerumus, rentan gila. Nah, kan gila itu kan munculnya awalnya dari banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan ya, dan tidak tahu kembalinya kemana gitu. Kan kita mah udah tahu kalau misalnya lagi banyak masalah, misalnya ngaji ya, berdoa. Kan orang yang tidak tahu ilmunya seperti itu kan dia kan bingung gitu. Badannya usaha, ustadz tenu mana gitu, terang. Maka dia akan akalnya akan tidak sehat ya. Memelihara keturunan, yang keempat ya, memelihara keturunan, hifdzun nasl. Nah, kalau kita tidak menjaga syariat ini, maka keturunan orang-orang yang taat kepada Allah itu tidak akan berlanjut. Makanya katanya ya, orang muslim itu, seorang muslim yang baik itu harus punya anak banyak, ya. Kenapa? Karena itu pasti akan diturunkan kebaikannya itu sama anak-anaknya gitu. Makanya dulu ada pertentangan masalah KB, obat untuk menyetop keturunannya atau mengatur ritme melahirkan, itu kan pertentangan. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Jadi seorang muslimah katanya anaknya harus banyak, karena nanti keturunannya juga akan baik. Daripada orang jahat anaknya sur, kita kejahatannya diturunkan. Nah gitu. Itu kan bersyukurlah gitunya. Jadi yang melanjutkan nanti perjuangan orang tuanya, umi abinya gitu. Memelihara harta. Ini juga tujuan diciptakannya syariat. Jadi maksud memelihara harta di sini, harta seorang muslim itu sangat berharga, ya. Sangat berharga. Jika tidak dijaga maka rugi ya. Cara menjaganya yaitu dengan pemahaman tadi, ibadah dan syariat. Kemudian memelihara kehormatan, udah pasti ya. Kehormatan seseorang itu akan terjaga dengan syariat yang dijalankan, dengan ibadah yang dijalankan. Memelihara lingkungan, udah pasti juga. Lingkungan juga akan baldah thayyibah. Negara ini atau lingkungan sekitar masyarakat itu dengan orang-orang yang bisa menjaga syariat itu pasti akan barokah lingkungannya. Itu tentram, aman, damai.